Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Julieta Oriona dengan NIM G131210045. Di video ini, saya akan mempresentasikan tugas sistem enterprise yang membahas seputar e-bisnis atau bisnis elektronik. Langsung saja saya dimulai dari pengertian e-commerce dan e-bisnis. Apa itu e-commerce dan e-bisnis? E-commerce merupakan media penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, smartphone, televisi, atau jaringan teknologi lainnya. Intinya, e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau individu melakukan transaksi bisnis seperti menjual atau membeli barang dan jasa secara online melalui internet. Produk-produk yang terdapat di internet sangat beragam jenisnya, mulai dari musik, buku, produk rumah tangga, hingga investasi pun bisa dibeli lewat internet. Contoh dari e-commerce yaitu marketplace seperti Lazada dan Shopee. Di Lazada dan Shopee, kita bisa menjual atau membeli barang secara online melalui internet. Selanjutnya, apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan segala aktivitas usaha atau bisnis yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Sederhananya, e-bisnis sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja, segala aktivitas bisnis yang dilakukan memanfaatkan basis internet. Contoh dari e-bisnis yaitu sistem online manajemen sumber daya manusia. Biasanya, divisi HRD melakukan manajemen sumber daya manusia seperti menghitung upah atau tunjangan secara manual. Jika perusahaan membuat sistem digital yang dibuat khusus untuk manajemen sumber daya manusia, maka perusahaan tersebut melakukan e-bisnis atau bisnis elektronik. Tentu saja, e-commerce dan e-bisnis itu berbeda. E-bisnis memiliki cakupan yang lebih besar. Walaupun memanfaatkan basis internet, e-bisnis seperti bisnis biasa yang melakukan kegiatan transaksi jual beli, pemasaran, dan penyebaran. Namun tidak hanya itu, tapi juga melibatkan tentang modal, sumber daya manusia, pelayanan pelanggan, kerjasama antar mitra bisnis, dan kegiatan lainnya. Sedangkan e-commerce memiliki cakupan lebih kecil, karena pada dasarnya e-commerce hanya sebuah media untuk melakukan transaksi bisnis seperti jual beli, pemasaran, dan penyebaran barang atau jasa yang mengandalkan teknologi elektronik seperti internet. Nah, dari penjelasan tentang e-commerce dan e-bisnis tersebut dapat disimpulkan jika e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Manfaat e-bisnis. Yang pertama, memperluas pasar. Pada dasarnya, sistem internet menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya. Sehingga dengan internet, pelaku bisnis dapat memperluas cakupan dari nasional hingga internasional. Dengan begitu, pelaku bisnis dapat menjangkau banyak konsumen. Yang kedua, menghemat biaya. Pelaku bisnis bisa menghemat biaya komunikasi, waktu transaksi, serta waktu penerimaan. Hal itu dikarenakan semua kegiatan dilakukan secara online melalui internet. Yang ketiga, praktis. Konsumen yang ingin membeli barang atau jasa dapat melihat barang dan informasi lainnya melalui internet. Jadi, konsumen tidak perlu repot-repot mendatangi perusahaan tersebut. Yang keempat, meningkatkan citra. Jika perusahaan memiliki pelayanan baik atau hubungan yang baik dengan pelanggan, info tersebut akan cepat tersebar melalui internet, sehingga akan menarik minat calon pelanggan baru. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif mengelola hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Customer Relationship Management juga berfokus atas proses mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang berharga melalui proses pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yaitu komponen aplikasi utama dalam Customer Relationship Management. Memiliki 5 komponen utama.
yaitu yang pertama, pemasaran dan pemenuhan pesanan. Yang kedua, layanan dan dukungan untuk pelanggan. Yang ketiga, program retensi dan loyalitas. Yang keempat, manajemen kontak dan rekening. Yang kelima, penjualan silang, peningkatan tawaran untuk penjualan. Perusahaan memanfaatkan internet dengan menggunakan email, web, telepon, atau fax untuk berinteraksi dengan calon pelanggan atau pelanggan. Supply chain management. Supply chain management adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Tujuan dari supply chain management adalah untuk menciptakan jaringan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah pada suatu produk. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, dimulai dari bahan baku yang dikumpulkan dan dikemas oleh supplier atau pemasok, yang kemudian disalurkan ke tahap berikutnya yaitu manufaktur, untuk diproses di pabrik sehingga menjadi produk jadi, lalu disalurkan kembali ke tahap distributor untuk disebarkan produk jadi tersebut ke toko atau outlet tertentu sehingga bisa diterima oleh konsumen pada akhirnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.